Bayangkan sebuah peradaban maritim yang begitu maju, ratusan bahkan ribuan tahun sebelum bangsa Eropa mengenal kompas. Sebuah bangsa yang tak hanya bisa menyeberangi lautan luas, tetapi juga meninggalkan jejaknya di pulau-pulau terpencil Samudra Pasifik, di pantai-pantai Afrika Timur, hingga ke Pulau Madagaskar. Bukan mitos, bukan legenda, tapi temuan ilmiah yang perlahan mengubah cara dunia melihat sejarah global. Dan yang paling mencengangkan, jejak itu mengarah ke Nusantara. Ya, ke Indonesia. Negeri yang selama ini dianggap pinggiran dalam peta sejarah dunia, ternyata menyimpan rahasia besar bahwa nenek moyang kita bukan hanya penjelajah, tetapi juga pembentuk budaya lintas benua. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin, tapi mengapa fakta ini disembunyikan begitu lama? Mari kita mulai dari barat. Di sepanjang pesisir timur Afrika, tepatnya di negara-negara seperti Mozambik, Tanzania, dan Kenya, terdapat komunitas masyarakat yang menggunakan kata-kata dalam bahasa mereka yang serupa dengan bahasa Austronesia, keluarga bahasa yang mencakup Indonesia, Malaysia, hingga Filipina. Di Madagaskar, pulau besar di barat Samudra Hindia, hampir 90% kosakata dasarnya berakar dari bahasa Maanyan yang berasal dari Kalimantan. Bagaimana bisa bahasa Kalimantan sampai ke Afrika? Apakah orang Afrika yang datang ke Kalimantan? Tidak, justru sebaliknya. Sekitar 1.500 tahun yang lalu, kelompok pelaut Austronesia menyeberangi lautan luas dan menetap di sana, membentuk budaya, bahasa, bahkan genetika lokal. Ini bukan sekadar cerita, tapi hasil penelitian genetika, linguistik, dan arkeologi dari berbagai universitas di dunia. Dan faktanya, Madagaskar menjadi bukti paling konkret bahwa nenek moyang kita bukan hanya tinggal di satu wilayah, tapi menjelajah dan mempengaruhi kehidupan ribuan kilometer jauhnya. Perjalanan tak berhenti di Afrika. Kita berlayar ke timur, ke tengah Samudra Pasifik, ke pulau-pulau terpencil seperti Hawaii, Tahiti, dan Pulau Paska. Di sana, ditemukan budaya, pola pertanian, dan struktur masyarakat yang sangat mirip dengan yang ada di Indonesia bagian timur. Lebih mencengangkan lagi, kapal-kapal tradisional mereka, seperti Waka di Polinesia, memiliki struktur yang mirip dengan perahu bercadik dari Sulawesi dan Nusa Tenggara. Mereka bahkan memiliki metode navigasi berdasarkan bintang, arus laut, dan bentuk awan ilmu yang diturunkan dari nenek moyang maritim kita. Penelitian dari National Geographic dan jurnal-jurnal ilmiah lain mengkonfirmasi bahwa migrasi manusia dari wilayah Indonesia menyebar ke seluruh Pasifik, membentuk peradaban Polinesia yang kini dikagumi dunia. Jadi jika orang-orang Pulau Paskah mampu membangun patung raksasa Moe, siapa yang pertama kali membawa teknologi dan pengetahuan itu ke sana? Jejak itu tidak berhenti di pulau-pulau tropis. Ada bukti bahwa pelaut Nusantara pernah mencapai Amerika Selatan. Di wilayah pesisir Peru dan Ekuador, ditemukan tanaman-tanaman seperti pisang dan kelapa yang secara genetik berasal dari Asia Tenggara. Bahkan, ada ukiran dan artefak yang menunjukkan kemiripan dengan motif-motif yang ada di Nusantara. Salah satu teori paling berani bahkan menyebut bahwa teknik pertanian terasering di dataran tinggi Andes mungkin memiliki kemiripan dengan metode irigasi yang ditemukan di Pulau Jawa. Apakah ini kebetulan? Ataukah kita sedang membuka tabir sejarah global yang selama ini dikaburkan? Sayangnya, kisah besar ini jarang diajarkan dalam buku-buku pelajaran sejarah kita. Bangsa Indonesia hanya digambarkan sebagai korban kolonialisme, bangsa agraris yang diam di tempat hingga datangnya pengaruh luar. Tidak ada cerita tentang pelaut-pelaut pemberani yang menembus samudra, atau peradaban maritim yang menghubungkan tiga benua. Mengapa? Karena narasi semacam itu akan mengubah posisi bangsa ini dalam peta sejarah dunia. Dari yang semula hanya penerima pengaruh, menjadi pemberi pengaruh. Dari yang semula hanya dijajah, menjadi pelopor peradaban lintas samudra. Peradaban Austronesia yang berpusat di wilayah Indonesia adalah salah satu penyebar budaya paling sukses dalam sejarah manusia. Mereka bukan hanya berlayar, tetapi menetap, membangun desa, membawa tanaman, hewan, dan kebiasaan budaya kemanapun mereka pergi. Mereka tidak hanya menyebar ke Polinesia, tetapi juga membawa warisan budaya dan bahasa yang hidup hingga kini. Bahkan dalam genetika, jejak mereka masih bisa ditemukan pada penduduk lokal di kepulauan yang berjauhan. Itu artinya, nenek moyang kita bukan bangsa terisolasi yang menunggu dijajah. Mereka adalah penggerak sejarah, pemilik peta dunia sebelum peta dunia dibuat. Namun, dunia modern tidak selalu menyukai narasi dari pinggiran yang mengguncang pusat. Maka tak heran jika cerita tentang pelaut Austronesia dari Nusantara yang menjelajah ke Afrika, Pasifik, dan Amerika jarang masuk ke arus utama sejarah. Cerita itu dianggap tidak penting, tidak relevan, atau terlalu lokal.
Tapi justru disitulah kekuatan kita. Karena kebenaran sejarah tidak bergantung pada seberapa sering ia diceritakan, tapi pada kekuatan bukti yang tak bisa diabaikan. Dan bukti-bukti itu kini semakin terang, semakin banyak, dan semakin tak terbantahkan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah nenek moyang kita pernah menaklukkan dunia, tapi mengapa dunia begitu lama menolak untuk mengakuinya? Jawabannya bisa jadi menyakitkan. Karena sejarah ditulis oleh mereka yang punya kuasa. Dan selama berabad-abad, kuasa itu tidak berada di tangan kita. Maka sejarah kita pun bukan milik kita. Ia ditulis dari luar, dikemas dengan lensa kolonial, dan disebarkan melalui sistem pendidikan yang tidak mengizinkan pertanyaan, apalagi pembalikan narasi. Tapi sekarang, kita punya kesempatan untuk merebut kembali kisah itu. Untuk menulis ulang siapa kita sebenarnya. Apa jadinya jika generasi muda tahu bahwa mereka adalah keturunan pelaut pemberani yang menjelajahi dunia? Apa dampaknya jika bangsa ini menyadari bahwa warisan leluhurnya bukan hanya sawah dan ladang, tetapi jaringan maritim yang menghubungkan 3 benua? Dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya untuk identitas nasional, tapi juga untuk posisi kita dalam percaturan global. Karena bangsa yang tahu jati dirinya adalah bangsa yang tidak bisa lagi diremehkan. Kini saatnya kita mengangkat kisah yang selama ini disembunyikan di balik peta kolonial dan narasi resmi. Kisah tentang pelaut yang membawa budaya ke Madagaskar, tentang nenek moyang yang menanam pisang di Amerika Selatan, tentang perahu bercadik yang melintasi ribuan mil Samudra Pasifik, tentang bahasa, mitologi, dan arsitektur yang membentuk identitas berbagai bangsa. Berawal dari sini, dari Nusantara. Dan jika dunia belum siap menerima kenyataan bahwa kita pernah menjelajah dan mempengaruhi 3 benua, maka biarkan kita yang menceritakannya lebih dulu, dengan keberanian, dengan fakta, dengan kebanggaan. Karena kisah nenek moyang kita bukan hanya sejarah yang hilang, tapi masa depan yang sedang menunggu untuk dikenali kembali. Jika narasi tentang nenek moyang maritim ini diangkat secara luas, bukan tidak mungkin akan terjadi revolusi cara pandang terhadap bangsa sendiri. Bayangkan ribuan sekolah di seluruh Indonesia mengajarkan bahwa nenek moyang anak-anak Indonesia adalah pelaut tangguh yang bukan hanya menyeberangi samudra, tetapi juga menyebarkan peradaban. Bahwa kapal-kapal kayu kita telah menorehkan jejak sebelum bangsa Eropa berani meninggalkan garis pantainya. Itu akan menciptakan generasi baru yang tidak tumbuh dengan rasa rendah diri, tetapi dengan rasa ingin tahu, bangga, dan tangguh menghadapi dunia global. Karena bagaimana mungkin kita kalah jika leluhur kita saja bisa menaklukkan samudra tanpa bantuan teknologi modern? Perubahan itu tak hanya akan terasa di ruang kelas, tapi juga di dunia akademik, budaya populer, hingga diplomasi. Bayangkan, para peneliti Indonesia tidak lagi hanya menjadi objek studi asing, tapi menjadi pusat penelitian maritim dunia. Bayangkan film-film kita tidak hanya berkisah tentang penjajahan dan kemiskinan, tetapi juga tentang pelaut-pelaut Nusantara yang menemukan pulau-pulau baru dan membentuk budaya lintas benua. Ini akan menjadi kebangkitan budaya yang selama ini terabaikan. Sebuah kebangkitan yang bukan sekadar untuk bernostalgia, tapi untuk merebut posisi kita di peta dunia yang selama ini seakan tidak menyisakan tempat bagi prestasi leluhur kita. Namun perubahan ini tentu tidak mudah. Akan ada banyak yang menolak, mencibir, atau bahkan menghalangi. Karena seperti halnya teori Yunan yang begitu dijaga, narasi besar tentang kehebatan nenek moyang kita dianggap terlalu mengganggu status quo. Sejarah global selama ini dibangun di atas hierarki. Siapa yang menemukan, siapa yang menyebarkan, siapa yang beradab, dan siapa yang belum beradab. Mengakui bahwa Indonesia punya jejak di Afrika dan Amerika berarti mengacaukan semua urutan itu. Maka pertanyaannya, beranikah kita bersuara? Beranikah kita berdiri, bukan sebagai murid yang belajar sejarah bangsa lain, tapi sebagai guru yang mengajarkan sejarah kita sendiri? Inilah momen penting untuk memutus mata rantai ketergantungan narasi. Sejarah bukan milik mereka yang menulisnya dengan pena kekuasaan, tapi milik mereka yang menggali dan menjaga ingatan. Kita punya tanggung jawab untuk meneruskan pengetahuan ini. Bukan hanya dengan membaca, tapi juga dengan menulis, membuat film, mengajar, dan menyuarakan fakta-fakta yang selama ini ditenggelamkan. Karena jika kita diam, maka kisah nenek moyang maritim ini akan kembali tenggelam, seperti kapal tua yang ditelan ombak sejarah resmi. Bayangkan jika suatu hari dunia mengakui bahwa Indonesia bukan hanya bagian dari sejarah Asia Tenggara, tapi juga bagian dari sejarah dunia. Bahwa ketika mereka menyebut Madagaskar, Polinesia, dan bahkan Amerika Selatan, nama-nama dari Indonesia juga disebut dalam nafas yang sama. Ini bukan mimpi, ini bukan ilusi kebanggaan. Ini adalah hasil dari penemuan ilmiah, bukti nyata, dan jejak budaya yang bisa ditelusuri. Dan kita punya hak untuk memperjuangkannya,
agar menjadi narasi utama dalam peradaban manusia. Lalu, jika ini semua benar adanya bahwa nenek moyang kita pernah menaklukkan samudra, mempengaruhi budaya lintas benua, dan meninggalkan warisan peradaban yang masih terasa hingga hari ini, apa yang akan kita lakukan sekarang? Akankah kita tetap diam? Ataukah kita akan mulai bicara? Tapi suara itu takkan bisa dibungkam selamanya. Seperti gelombang yang tak henti menerpa pantai, kebenaran sejarah terus mencari jalannya untuk muncul ke permukaan. Dan kini, generasi muda mulai mendengarkan. Mereka bukan hanya menelan apa yang diajarkan. Mereka mulai menggali, mempertanyakan, dan menyusun narasi sendiri. Ini adalah pertanda bahwa kebangkitan kesadaran sejarah telah dimulai. Kita tidak lagi puas dengan jawaban lama yang diberikan oleh sistem yang sudah mapan. Kita mulai bertanya lebih dalam, lebih jujur, dan lebih kritis. Kita mulai mengerti bahwa identitas bukan warisan pasif, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan dari perjuangan itu, lahirlah semangat baru untuk menulis ulang sejarah bangsa dengan tangan kita sendiri, bukan pena orang lain. Bayangkan jika museum-museum di seluruh Indonesia tidak hanya memamerkan artefak sebagai benda mati, tapi sebagai bukti dari sebuah narasi besar bahwa nenek moyang kita bukan sekadar penghuni pulau, tapi penjelajah dunia, bahwa pola ukiran di Afrika Timur punya kemiripan dengan motif batik tua dari Jawa, bahwa nama-nama tumbuhan dan teknologi perahu yang digunakan di Pasifik punya akar linguistik dari Nusantara. Bayangkan, anak-anak muda kita tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka berasal dari darah pelaut, pencipta, pembangun peradaban. Itu bukan hanya akan menciptakan rasa bangga, tapi juga tanggung jawab untuk menjaga warisan itu dengan lebih serius dan penuh dedikasi. Namun, narasi besar selalu datang dengan tantangan besar. Mereka yang selama ini diuntungkan dari cerita lama tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus menyuarakan keraguan, mempertanyakan bukti, dan menekan setiap upaya yang mencoba meluruskan sejarah. Tapi seperti kata pepatah lama, kebenaran yang ditahan hanya akan membuatnya makin kuat. Setiap upaya pembungkaman hanya akan menyulut lebih banyak pertanyaan. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, lahirlah generasi pembaharu. Generasi yang tidak takut pada perbedaan pendapat, tidak tunduk pada otoritas buta, dan berani menyuarakan apa yang mereka temukan, meski harus berhadapan dengan kekuasaan akademik sekalipun. Inilah pertarungan yang sesungguhnya, bukan antara teori lama dan baru, tapi antara keberanian dan ketakutan. Antara mereka yang ingin menggenggam masa lalu sebagai alat kontrol, dan mereka yang ingin membuka masa depan dengan kejujuran. Maka tugas kita sekarang bukan hanya menjadi penonton dalam pergeseran ini. Kita harus menjadi pelaku, menghidupkan diskusi, membuat konten, tulisan, film, dan riset. Menyuarakan kebenaran yang ditemukan bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan dan bukti. Karena ketika cukup banyak suara bergema, maka tak ada institusi pun yang mampu menutup telinga selamanya. Dan ketika sejarah sudah tak bisa dibungkam, maka bangsa ini akan menemukan kembali jati dirinya yang selama ini terbenam di bawah debu teori asing. Kini, kita hidup di masa di mana perubahan bukan sekadar kemungkinan, tapi keniscayaan. Di era digital ini, pengetahuan bukan lagi milik segelintir elit di ruang tertutup, tapi milik semua orang yang mau mencari. Kita bisa membaca jurnal ilmiah, menonton dokumenter, atau berbincang langsung dengan arkeolog dan ahli genetika. Kita tidak buta. Kita hanya perlu keberanian untuk melihat lebih dalam dan melampaui apa yang selama ini diajarkan. Dan ketika kita memilih untuk menggali kebenaran sendiri, maka kita telah mengambil satu langkah besar sebagai bangsa yang merdeka, bukan hanya secara politik, tapi juga secara sejarah dan kebudayaan. Jadi, pertanyaan itu tidak lagi bersifat akademik semata. Apakah nenek moyang kita pernah menaklukkan dunia? Tapi lebih penting, apakah kita siap menerima kenyataan bahwa kita berasal dari keturunan penjelajah dunia? Karena jika iya, maka itu berarti kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga, menghidupkan, dan melanjutkan semangat leluhur kita. Semangat untuk tidak hanya diam di tempat, tapi menjelajah, mencipta, dan membangun pengaruh. Semangat yang selama ini mungkin ditutupi oleh narasi kolonial, tapi kini mulai menyala kembali. Dan begitu api itu menyala, ia akan membakar semua keraguan. Karena tak ada yang lebih kuat dari bangsa yang akhirnya mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Jika kamu merasa kisah ini menggugah dan membuka matamu tentang siapa kita sebenarnya, bantu sebarkan. Mari kita kembalikan kebanggaan yang hilang dari generasi ke generasi. Tekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa kita bukan hanya penerus sejarah. Kita adalah penulis sejarah itu sendiri. Bangsa ini punya masa lalu yang besar. Saatnya menjadikannya bagian dari masa depan yang lebih besar lagi.